Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi tentang kegagalan di pipa uap di pabrik pupuk. Jadi kejadiannya itu pipa bertekanan tinggi dari pipa uap pecah. Kejadiannya tanggal 28 Juni 2010, kira-kira jam 11 siang harusnya ini. Lokasinya di Le Grand-Queville, suatu kota kecil di Prancis. Kejadiannya di unit produksi amonia di pipa kolektor untuk 14 inch pipa uap dengan temperatur 520 derajat Celcius dan tekanan 120 bar. Tiba-tiba pecah. Lokasi kolektor ini di antara superheater dan turbin, dan terjadi ledakan yang cukup keras sampai terdengar beberapa kilometer. Tidak ada cedera pada manusia ataupun meninggal, hanya ada kerusakan pada properti, pada peralatan di pabrik, dan unit amonia harus shutdown selama 10 minggu, jadi menunggu investigasi dan perbaikan dan sebagainya. Ini lokasinya, kira-kira pabriknya cukup besar, dekat dengan rel kereta untuk bongkar muat bahan-bahan baku dan juga bahan jadi. Ini pabriknya tampak dari pinggir jalan. Jadi lokasi pabrik itu berada di zona industri, di tepi Sungai Seine, itu di gambar tadi disebutkan. Kota terdekatnya itu Rouen. Kemudian bahan baku yang digunakan gas alam, amonia, asam sulfat, dan asam fosfat. Ada 4 unit produksinya. Pertama unit amonia dengan kapasitas 1.200 ton per hari. Kemudian ada asam nitrit dengan 2 unit kapasitas 3.000 ton per hari. Kemudian ada amonium nitrat. Amonium nitrat ini pupuk yang banyak digunakan, tapi juga berbahaya karena bisa meledak, dengan kapasitas 2.100 ton. Dan jenis pupuk lain khusus dengan kapasitas 2.000 ton per hari. Total karyawan 340. Kemudian di lokasi tersebut juga ada lokasi penyimpanan untuk barang jadi dan juga bahan baku. Ada 24.000 ton untuk amonia yang didinginkan, kriogenik. Kemudian ada 2 tangki bulat untuk amonia cair 550 ton. Kemudian asam nitrit dengan 10.000 ton. Kemudian juga untuk menangani amonium nitrat, nanti di foto bisa kita lihat lokasi amonium nitrat ini nggak terlalu jauh dari lokasi kejadian. Kemudian ada ini kalau yang tadi solid padat, kalau yang bawah ini hot solution, jadi cairan masih panas untuk 4.000 ton tangki. Kemudian 140.000 ton untuk spesial pupuk yang khusus. Dan juga ada beberapa lokasi untuk asam sulfat dan asam fosfat. Kemudian ada lokasi bongkar muat untuk bahan baku dan sebagainya. Kalau yang pernah ikut sharing beberapa waktu yang lalu, jadi setelah kejadian di Seveso itu kota di Italia yang melepaskan bahan yang sangat beracun, TCDD. Lalu pemerintah Eropa mengeluarkan direktif, peraturan begitu, jadi perusahaan-perusahaan yang menangani bahan-bahan berbahaya, bahan-bahan beracun itu wajib melakukan pengelolaan dan juga pelaporan. Dan lokasi ini disyaratkan untuk memenuhi Seveso 2. Seveso 2 ini revisi dari Seveso pertama karena dia menyimpan amonia, menyimpan amonium nitrat dalam bentuk panas dan juga pupuk dari amonium nitrat. Dan ada kota kecil dengan populasi kira-kira 25.000-27.000 dengan jarak kurang dari 1 km di sebelah timur dari pabrik tersebut. Ini prosesnya sederhana saja, jadi gas alam direaksikan dengan steam sehingga terjadi CO2 dan gas H2, kemudian nitrogen direaksikan, ini pabrik amonia ya, nitrogen direaksikan dengan hidrogen menjadi amonia dalam bentuk gas. Tapi reaksinya sangat
rendah sekali, hanya 20-30% dari sintetik gas tersebut yang dikonversi menjadi amonia. Sedangkan di atas hanya reaksi gas direaksikan dengan steam pada temperatur tinggi dengan katalis sehingga menghasilkan CO, kemudian CO berubah jadi CO2 yang digunakan untuk keperluan lain. Kejadiannya, memang 11.07 PM. Jadi ada ledakan di unit amonium, kemudian operator melihat ada uap yang bocor dari atap. Dan seketika teknisi mematikan unit tersebut. Dan mereka kirim petugas pemadam kebakaran untuk melihat kondisinya seperti apa. Namun karena tidak ada bahan beracun yang bocor atau juga ada kecelakaan pada manusia, maka sirena emergensi tidak dibunyikan di dalam pabrik. Dan kira-kira 20 menit setelah ledakan, sisa steam yang ada di pipa habis sehingga tidak terjadi lagi bunyi yang cukup keras karena steam bertekanan tinggi keluar. Kira-kira 20 menit bisa ditangani, masyarakat tidak sampai resah. Kemudian pukul 12.12 dilakukan pengukuran amonia di sekitar pagar pabrik, tidak ditemukan adanya amonia. Kemudian sekitar jam 1.50 dinyatakan kondisi sudah aman dan emergensi dikembalikan ke kondisi normal. Ini secara sederhana steam sistemnya. Jadi kejadiannya itu di pipa yang berwarna merah ini. Jadi steam yang mulanya 185 ton per jam, 130 bar dengan 330 Celsius ini dilewatkan ke kolektor yang mengambil panas, sisa panas dari furnace ini dinaikkan menjadi 120 bar dan tekanan 520 derajat Celcius. Jadi cukup tinggi perubahan temperaturnya, tekanan relatif hampir sama. Ini kejadiannya, jadi kolektor, ujung dari kolektor ini ada tutup, itu yang lepas terbang pada kolektor yang ini. Jadi ujungnya yang sebelah bawah ini terbang. Karena tadi tekanan tinggi, temperatur tinggi. Ya, ini tutupnya. Yang lepas itu dia lari sampai sejauh ini lokasi kejadian, lepas sampai kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian. Yang sebelah sini adalah, kalau masih ingat tadi di peta ditunjukkan rel kereta api untuk bongkar muat barang jadi dan bahan baku. Ya, jadi dia melewati tempat penerimaan botol-botol amonia ini dan juga melewati conveyor belt dari amonium nitrat. Seandainya tutup dari pipa itu mengenai amonia atau amonium nitrat, maka kejadiannya akan menjadi sangat besar. Tapi pada saat itu masih untung dia melewati dan hanya jatuh di rel kereta. Di bentuknya, bottomnya itu seperti tadi dilihat di sini, bottomnya ini bagian bawah dari kolektor itu bentuknya cembung dan bilas dengan pipa dengan jenis P22. Kemudian dari hasil pengamatan setelah kejadian ditemukan adanya retak di bagian bawah dari tubingnya kolektor, jadi pipanya kolektor tadi, di sekitar daerah yang terpapar panas pada saat pengelasan, ya, atau dikenal dengan heat affected zone di bagian bawahnya. Kemudian juga ada sedikit karat di permukaan dari titik di mana tutup tadi terlepas. Kemudian kolektor tube itu dibangun tahun 78, jadi sudah kejadiannya 2022, jadi sudah 50 tahunan hampir gitu ya. Tidak diketahui dengan jelas apakah tutup tadi dikerjakan di workshop atau di lapangan langsung dipasang. Kemudian pengelasannya mensyaratkan bahwa harus dilakukan preheating. Kalau melihat jenis materialnya harus dilakukan preheating 250 sampai 300. Kemudian dilakukan post well field treatment 720 sampai 740 kembali. Ini juga tidak ada dokumen yang menyatakan hal ini. Kemudian spesifikasi dari pipanya juga ternyata berbeda setelah dianalisa di laboratorium metalurgi, bahwa ternyata bukan jenis P22. Kemudian dilakukan inspeksi secara formal mulai tahun 2003. Jadi itu 25 tahun setelah beroperasi baru dilakukan
inspeksi secara formal. Sebelumnya hanya informal, tidak secara formal dilakukan. Kemudian dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sesuai dengan peraturan. Jadi setelah 2006 dilakukan secara berkala setiap 18 bulan secara visual, kemudian setiap 5 tahun dengan pemeriksaan yang lebih mendalam. Nah, yang ditemukan adalah mereka kirim potongannya itu ke laboratorium dan ditemukan bahwa yang digunakan di cubingnya itu adalah karbon steel biasa dan tidak bisa digunakan untuk temperatur di atas 25 derajat Celcius dibandingkan dengan spesifikasi awal P22 dengan kromium dan molybdenum sebesar 2,5 dan 1,5 yang bisa tahan sampai 530 derajat dan tekanan 130 bar. Jadi ada perbedaan spesifikasi. Yang dipelajari dari sini adalah kontrol dari material dari peralatan. Jangan percaya begitu saja, terutama setelah dokumen tidak ada. Kemudian juga ketelusuran dari pengawasan pemantauan pipa sejak tahun 2003 itu mulai diformalkan, tapi sebelum itu tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi ini satu pelajaran yang cukup baik dengan kondisi operasi yang tinggi, temperatur tinggi dan tekanan tinggi, tanpa pemilihan material yang benar dan juga ketelusuran pemeliharaan dari peralatan tersebut. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bawijaya atas penyampaian subtemumennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami persilahkan Ibu Dodi. Terima kasih Bu. Baik Pak Edi, matur nuwun juga atas kesempatannya. Ya, izin share screen. Monggo Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengisi acara pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah rawuh ya ikut hadir pada acara ini. Perkenalkan, nama saya adalah Doti Dewi Risanti. Saya dari Departemen Teknik Fisika ITS dari Laboratorium Material Fungsional Maju. Kali ini saya akan sharing tentang apa yang pernah saya lakukan sekian tahun yang lalu, sudah lama, tapi kebetulan saya buka-buka kembali, ternyata walaupun sudah lama saya lakukan, ada beberapa kelanjutan dari apa yang dulu pernah saya lakukan dan ternyata berhasil dengan baik. Ya, saya berharap mekanisme yang seperti ini entah kapan gitu ya, mungkin di Indonesia dapat diterapkan. Nah, ini contoh kasusnya di sini adalah bagaimana kita menyeleksi material untuk steam power plant ya, terutama untuk material turbinnya. Baik. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa di Departemen Teknik Fisika ITS kami terdiri dari 5 bidang minat instrumentasi, energi dan pengkondisian lingkungan, kemudian ada vibrasi dan akustik. Saya sendiri dari bidang minat bahan, dan yang terakhir adalah fotonika. Ya, dari bidang minat bahan, di bawah bidang minat tersebut hanya ada satu material, yaitu dulu namanya Laboratorium Rekayasa Bahan. Kemudian setelah periode terakhir ini kami ganti namanya menjadi Laboratorium Material Fungsional Maju. Kebetulan saya juga selaku kepala laboratorium dari laboratorium ini. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan teknik fisika, apa sih bedanya teknik material, bidang minat material yang dipelajari di teknik fisika dengan yang di tempat lain, ya mungkin di teknik kimia, maupun di mesin, maupun di teknik mesin, maupun di teknik material itu sendiri. Rupanya setelah sekian lama saya berkecimpung kebetulan saya menjadi staf pengajar begitu, kalau saya baca-baca risetnya teman-teman dari departemen sebelah,
rupanya kita itu punya satu kelebihan yang tidak dipunyai oleh departemen-departemen lain atau jurusan lain. Kita punya kemampuan untuk menggabungkan ini semua, Bapak Ibu, dari biologi, kimia, maupun fisika dan teknika. Jadi kita mampu mempunyai overview yang luas, sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya dari satu sisi, dari sisi kimianya saja atau dari fisikanya saja, tidak. Ya, tapi kita mampu menggabungkan ini dalam satu bentuk keteknikan yang terintegrasi, kurang lebih seperti itu. Ya, ini merupakan satu kelebihan dari dari departemen atau jurusan teknik fisika kita. Oke. Nah, ini sekarang saya masuk ke hal yang mungkin sekian tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu yang pernah studi di teknik fisika maupun tidak. Ini kalau kita lihat dari konsep dasar ya, atau apa yang mendasari seorang untuk melakukan perekayasaan di bidang material. Kalau dulu kita hanya mengenal mungkin hanya tetrahedral yang di sebelah kiri ini ya, tanpa bola merah yang ada di tengahnya. Jadi hanya menghubungkan antara struktur, sifat, proses, dan performa atau unjuk kerja dari suatu material. Nah, kalau yang agak baru lagi di tengahnya itu kita beri bola berwarna merah, itu adalah karakterisasi. Karena sekarang peralatan karakterisasi material juga sudah sangat banyak, ya. Jadi sekarang mulai dimasukkan karakterisasi. Ternyata sekian tahun kemudian sudah mulai berkembang lagi, tidak hanya satu tetrahedral, tapi sudah dikenal dengan twin tetrahedron. Ya, ada 2 tetrahedral. Nah, sekarang sudah mengikut sertakan tidak hanya karakterisasi, tapi juga sudah material modeling. Ya, di mana untuk twin tetrahedral, di ujung bagian bawah sudah ada beberapa item di situ, di gambar ini. Secara umum dapat saya sampaikan, entah itu mechanical, electrical, ataupun yang chemical state, bisa saya sampaikan itu adalah fungsi. Jadi mengapa itu juga yang mendasari kami untuk mengganti nama dari rekayasa bahan menjadi material fungsional maju, karena memang trennya sekarang diarahkan ke fungsional material. Baik. Nah, ini suatu hal yang sangat tidak pernah sejauh saya setelah saya kembali sekolah, saya kembali ke teknik fisika ini yang belum pernah sama sekali dijamah. Ya. Yaitu adalah kita melakukan desain berdasarkan pendekatan termodinamika. Selama ini kita hanya mengenal potongan-potongan diagram fasa yang kita dapat temukan di handbook atau di buku, begitu ya. Kemudian kita lihat itu saja. Nah, ternyata sebetulnya ini sudah lama juga, bukan hal yang baru. Tapi kalau di luar negeri hal seperti ini sudah sangat lazim. Jadi dalam mendesain suatu material kita itu sangat-sangat memandang bagaimana pendekatan termodinamikanya, kestabilan termodinamikanya, apalagi kalau ini akan diaplikasikan pada temperatur tinggi. Nah, ini ada keterkaitan antara termodinamika juga dengan perhitungan difusivitas, ini diktra ini tadi, kemudian ada TC prisma, ini lebih ke arah distribusi ini kalau nggak salah, ini interfacial energi. Nah, kemudian nantinya dapat kita buat bermacam-macam diagram fasa dari ini. Ya. Nah, ini yang sama sekali belum pernah, kalau sejauh saya membaca sampai dengan sekarang, kalau di ITS belum pernah ada. Baik. Nah, sebetulnya apa sih di dalam pendekatan termodinamika? Ya? Namanya termodinamika, pasti yang kita bicarakan tentunya adalah entalpi, entropi, kapasitas panas, aktivitas, mobilitas, ya seperti itu. Nah, kalau di beberapa negara sudah dikumpulkan ini semua data-datanya, kemudian disimpan dalam suatu database. Ya. Dari data-data ini, kemudian nanti kita dapat menggambarkan diagram fasa pada kondisi liquidus, solidus, ya, maupun pada batas-batas fasanya itu sendiri, melalui perhitungan energi bebas Gibbs tentunya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah menekuni atau pernah belajar tentang solidifikasi atau casting atau pengecoran, gitu ya, mungkin tidak terlalu
kaget dengan istilah-istilah seperti ini. Baik. Nah, dalam perkembangannya, data-data tadi ini perhitungannya kita gunakan energi bebas Gibbs, tidak sesederhana ini tentunya, dan ada beberapa persamaan gitu ya. Nah, data ini nanti akan masuk ke dalam thermocalc gitu ya. Ini yang tugasnya untuk menghitung pada kondisi mana dia akan stabil, pada kondisi mana dia tidak stabil. Karena untuk diagram fasa tentunya yang menjadi tolok ukur adalah kondisi di mana dia stabil. Nah, nanti akan dihasilkan kurang lebih ini potongan gambarnya seperti yang di sebelah kanan. Ya, kita akan tahu domain-domain atau daerah-daerah kestabilan dari tiap-tiap fasa itu pada temperatur ya dan juga pada komposisi tertentu. Baik. Nah, mari sebelum saya lebih lanjut ya, tadi kebetulan di awal membicarakan tentang P22 ya. Nah, ini saya agak menyinggung temannya P22. Ini adalah yang saya angkat di sini adalah P92 ya. Kakaknya P91 merupakan kelas baja yang termasuk dalam advanced steel ya, baja maju begitu. Kondisi baja seperti ini mempunyai kandungan krom yang cukup tinggi, antara 9 sampai dengan 12%. Ya, karena memang diaplikasikan untuk kondisi yang cukup ekstrim gitu ya, sehingga dia diharapkan tahan korosi pada temperatur yang tinggi. Bahkan advanced steel kelas P92 pun kalau kita lihat di beberapa negara yang mempunyai fokus riset pada material jenis ini, beberapa negara punya ciri-ciri proses yang beda-beda ya. Kalau Jepang itu lebih senang memberikan boron, ya, boronnya dibanyakin, padahal harganya boron juga mahal ya, tapi memang propertisnya menjadi jauh lebih baik. Ya, akan tetapi beberapa negara nggak senang dengan itu. Kalau bisa juga kromnya nggak terlalu banyak, ya, kita tahan kromnya di bawah 12 sebisa mungkin. Hasilnya seperti apa ya tentunya akan beda ya. Nah, selain krom tentunya juga banyak beberapa paduan-paduan lain di dalam P92, diantaranya molybdenum, juga wolfram atau tungsten gitu ya. Yang mana tujuan dari penambahan unsur-unsur tadi adalah untuk mendapatkan ini presipitasi M23C6 ya atau M23C6 ya. Sekaligus juga membentuk fasa lain yang disebut dengan MX. Tujuan terbentuknya M23C6 ini sendiri tidak serta-merta hanya sebagai karbida semacam itu, tidak ya, tapi nanti dia akan membantu kekuatan mekanik dari paduan P92 atau baja P92 ini sendiri. Ya, ini contohnya di sini di gambar yang bawah ini terbentuk krom 23C6 ya. Karena di situ ada krom. Nah, pembentuk lainnya tentunya adalah vanadium ya, yang akan berikatan dengan karbon juga. Atau molybdenum dan tungsten di sini. Nah, mengapa kita gunakan P92? P92 di samping mempunyai kekuatan mekanik yang masih tinggi pada temperatur yang tinggi, ya, dia juga mempunyai konduktivitas termal tinggi dan koefisien thermal expansion yang rendah, sehingga dia masih sangat-sangat cocok untuk dipakai di temperatur tinggi, terutama untuk turbin ya, atau pipa masih bisa dipakai. Nah, mekanisme penguatan dari M23C6 maupun MX ini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, ya, di mana dia akan berada pada subgrain atau subgrain boundary gitu. Nah, di sana dia akan menghambat jalannya dislokasi sehingga akan meningkatkan kekuatan mekanik. Ya, untuk sifat mekanik pada temperatur tinggi, fungsi dari M23C6 maupun MX ini sendiri nantinya akan ini juga sama ya, akan menghambat dislokasi sekaligus juga dia mencegah terjadinya grain growth ya, atau pertumbuhan butir pada temperatur tinggi. Baik. Nah, sebetulnya dalam mendesain P92 juga sama. Apa yang pernah dilakukan adalah
untuk mengetahui berapa banyak molybdenum, berapa banyak wolfram, berapa banyak yang lain-lain ditambahkan, juga sama menggunakan pendekatan termodinamika. Jadi ini adalah gambar-gambar yang saya ambil dari literatur. Kebetulan ini teman saya, salah satu penulisnya di sini teman saya. Jadi apa yang dia lakukan di sini, dia ingin tahu kalau saya misalkan ingin supaya material saya ketika diaplikasikan pada temperatur proses tidak mengalami kerusakan, tidak terjadi perubahan fasa. Kalaupun terjadi perubahan fasa itu adalah perubahan yang memang kita inginkan. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan hanyalah bisa kita dekati dengan pendekatan seperti ini. Ya. Jadi melalui pendekatan termodinamika ini kurang lebih kita bisa tahu pada temperatur proses, misalkan ya untuk aplikasi steam turbine, kita bisa lihat pada temperatur sekitar 650 sampai 750. Ya. Nah, pada kondisi itu apakah matriksnya dari ferrite sudah berubah menjadi austenite, misalkan, ya, atau dia masih tetap ferrite? Kalau kita lihat di sini masih tetap ferrite. Ya. Kemudian bagaimana dengan M23C6-nya? Nah, kalau misalkan kita lihat di situ pada kondisi mana saya menginginkan M23C6-nya banyak, pada kondisi mana saya menginginkan fasa Laves yang banyak atau fasa sigma yang banyak, ya, dapat kita atur dan dapat kita lihat secara termodinamik. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam P92 banyak sekali kandungan-kandungan atau elemen-elemen yang dari unsur-unsur yang tergolong mahal. Nah, kebetulan saya pernah terlibat dalam grup ini. Jadi salah satu upaya adalah kita ingin mengganti material baja tadi dengan material lain yang setidaknya secara proses lebih murah, ya, biaya manufakturnya lebih murah. Untuk itu dipilihlah iron aluminide, ya, atau besi aluminide. Mengapa dipilih iron aluminide dari kelas aluminide? Aluminide sendiri termasuk intermetalik. Ini adalah golongan material yang bersifat antara logam dan keramik. Jadi memang luar biasa keras, luar biasa getas juga. Nah, tapi kita bisa melakukan engineering di sana. Nah, yang tergolong dalam iron aluminide di sini adalah mereka-mereka yang berada pada rentang 20-50% atomic persen aluminium. Ya, kalau di sini yang kebetulan diberi warna di sini dari 20 sampai dengan 50. Kenapa kok yang di bawah 20 nggak dipakai, ya? Ini adalah masih iron aluminide tapi dia mempunyai struktur kristal A2 ini. Ya. A2 ini tergolong disorder, ya. Struktur kristal yang tidak beraturan, gitu. Walaupun kelihatannya beraturan, tapi yang tidak beraturan adalah posisi besi maupun aluminium yang ada di dalam isi. Nah, yang sering dipakai nantinya adalah yang D2 dan D03. Nah, kalau kita lihat yang D03, dia tidak stabil pada temperatur tinggi. Ya. Tapi dia secara mekanik pada suhu rendah, dia luar biasa. Ya. Dari kekuatan mekanik, nanti akan kita lihat setelah ini. Nah, yang berikutnya adalah B2. B2 ini kalau dilihat dari struktur kristalnya, dia tidak tumpuk padat. Banyak rongga-rongga kosong karena bentuk BCC, ya, maka dia sifatnya biasanya lebih keras. Ya. Karena punya banyak sekali vacancy dan sedikit bidang slip di dalam struktur kristal B2. Baik. Secara mekanik, ini kalau kita lihatnya, kita hasil pengujian sampai dengan temperatur 1000, ini kalau kita bandingkan iron aluminide tadi dibandingkan dengan baja, beberapa kelas baja maupun beberapa paduan cobalt base maupun nickel base, ya, ini masih lumayan tinggi, terutama pada temperatur rendah itu. Nah, tapi pada temperatur di atas 600 biasanya dia drop. Nah, kenapa dia biasanya drop di sini? Ya, biasanya karena terjadi perubahan dari struktur kristal D03 menjadi B2. Ya, biasanya.
Nah, ini adalah salah satu challenge tentunya. Gimana caranya supaya temperatur di atas 600 ini kalau bisa kekuatannya juga masih tinggi. Baik. Di dalam iron aluminide sendiri ada beberapa mekanisme penguatan. Yang pertama adalah solid solution. Ini contohnya, misalkan saya berikan beberapa komponen seperti krom, vanadium, molybdenum, dan titan, ya, sampai dengan beberapa persen atom, kita dapat melihat ini semua masih solid solution. Ya, artinya masih dalam satu fasa, tidak ada fasa lain. Ya. Kekuatannya juga tidak terlalu tinggi, kalau kita lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau kita kuatkan dengan presipitasi yang sifat dari presipitatnya adalah incoherent, ya, tidak sama dengan matriks. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi di sini adalah yang garis putus-putus ini. Tapi ini untuk kondisi 40% aluminium, ya. Ini dicampur dengan zirkon dalam kondisi kalau kita lihat yang 10% aluminium dia masih di bawahnya. Ya. Tapi artinya di sini begitu saya tambah dengan presipitasi incoherent, baik dalam bentuk presipitasi tau maupun yang laves atau lambda di sini, ya. Kurang lebih kalau kita lihat sumbu Y-nya antara yang kanan dan yang kiri ini, ya, terlihat sekali. Kalau saya tambahkan dengan yang presipitasi incoherent, maka proof stress-nya juga akan naik. Ya. Nah, mekanisme penguatan berikutnya adalah saya tambah dengan presipitasi coherent. Ya. Contohnya di sini adalah saya tambah dengan nikel dan saya tambah dengan titan. Presipitasi koheren ini tentunya lebih banyak menguntungkan karena kekuatan mekaniknya lebih baik dibandingkan dengan yang incoherent. Seringkali tapi dia tidak stabil pada temperatur tinggi, biasanya demikian. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya besi tidak mungkin murni, di dalamnya selalu ada karbid atau karbon. Nah, seringkali kalau gitu ya udah kita tambahin aja dengan karbon. Ya, ditambah dengan karbon pun dia juga bisa meningkatkan kekuatan. Kalau kita lihat di sini pada diagram fasa yang di tengah ini ada fasa kappa. Nah, ini juga fasa kappa ini juga mampu untuk meningkatkan kekuatan dari iron aluminide itu sendiri. Nah, mekanisme penguatan yang terakhir untuk iron aluminide adalah atomic ordering. Ya, tadi dari A2, D03, kemudian jadi B2. Ya. Pada beberapa jenis iron aluminide, contohnya di sini adalah besi aluminium dengan titanium. Ya. Di sini juga ada tambahan lagi, ada struktur kristal lagi yang namanya L21. Ya. Nah, ini juga susunannya posisi antara mana besi, mana aluminiumnya berbeda ya dibandingkan dengan D03 tadi maupun dibandingkan A2 apalagi dan B2. Nah, sebetulnya apa yang disebut dengan ordering ya, atau apa ya? Order itu berarti tertata sedemikian rupa ya, terdistribusi dengan baik mungkin begitu. Nah, disebut dengan kondisi disorder atau tidak tertata dengan baik, saya dapat tuliskan seperti di sini adalah sebagai distribusi acak. Ya. Saya bisa gambarkan bahwa susunan atomnya benar-benar acak. Mana besi, mana aluminium, dia benar-benar tertata acak di sini. Ya, beda dengan kalau dia tertata dengan baik. Ya. Contohnya seperti gambar yang di kanan ini, dia tertata dengan baik, maka saya dapat mengatakan gambar yang di kanan ini adalah order. Sementara yang di kiri adalah disorder. Order dan disorder juga terkait juga dengan temperatur Curie, ya, di mana itu nanti akan menentukan kapan dia bersifat paramagnetik atau paraelektrik. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kekuatan dan mekanisme penguatan. Nah, sekarang bagaimana dengan ductility atau keuletan? Sebagaimana kita mengetahui kalau ductility-nya tinggi, biasanya kekuatannya juga turun. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini gambar yang hitam-hitam ini, poin-poin yang hitam ini adalah besi aluminium yang tidak diberi elemen tambahan. Ya, begitu kita tambahi dengan paduan-paduan yang lain, ternyata brittle to ductile transition temperature-nya juga akan bergeser ke temperatur yang lebih tinggi. Artinya,
Kalau saya tambahi dengan campuran yang lain, paduan yang lain, maka dia tidak lagi bersifat ductile, tapi jauh lebih keras dibandingkan dengan kondisi tanpa diberi dengan elemen-elemen ini tadi. Ya. Tapi ada beberapa hal yang menarik di sini. Ya. Bila mana ini saya tempa misalkan ya, atau saya roll canai, ya, atau saya berikan additive manufacture, rupanya BDTT atau brittle to ductile transition temperature-nya turun. Berarti ini adalah indikasi baik bahwa ada perubahan atau ada peningkatan ductilitas dari paduan iron aluminate ini sendiri. Baik, kali ini saya akan fokus mungkin lebih banyak membandingkan dengan untuk dengan tantalum ini ya, karena tidak terlalu banyak diketahui. Diagram fasanya waktu saya memulai itu 0 sama sekali, hampir nggak ada. Kalaupun ada juga hanya sedikit sekali. Nah, satu hal lagi yang penting untuk aplikasi temperatur tinggi adalah uji creep, ya, pemuluran yang dilakukan pada temperatur kalau di sini contohnya 650 ya, tapi pada kenyataannya yang kami lakukan dari 650 sampai dengan 750. Nah, apa yang kami lakukan di sini kemudian kami bandingkan dengan P92. Ya. Beberapa dari paduan iron aluminate ini sendiri mempunyai kekuatan creep atau kekuatan mulur ini yang melebihi dari P92 itu sendiri. Jadi yang sebelah kanan ini melebihi dari P92. Ya. Beberapa malah di sini juga lumayan di sini. Ya, sangat-sangat baik di sini. Baik. Nah, dari diagram fasa yang saya awali dari 0, kemudian ada beberapa hal yang menarik di sana. Nanti akan saya sampaikan menariknya di mana. Nah, rupanya itu dari situ kemudian beberapa peneliti berikutnya itu melanjutkan untuk melengkapi beberapa diagram fasa yang memang belum pernah dilakukan penelitian. Dari diagram fasa yang mereka buat, diagram fasa biner yang mereka buat, tidak perlu buat terner, mungkin hanya beberapa saja yang cukup dibuat. Nah, kemudian dari di sini yang masih kosong waktu saya mulai itu yang masih tidak ada database-nya adalah aluminium dan tantalum. Jadi rupanya mereka sudah membuat diagram fasa aluminium dan tantalum, sehingga dengan demikian kalau sudah lengkap 3 sisi ini maka dapat digambarkan diagram fasa Turner. Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa kelompok dari RWTH Aachen, dari peneliti oleh Witusewicz ini bertahun-tahun. Setelah tahun 2008, seingat saya, ya, sampai terkumpul sedemikian rupa. Ya. Nah, ini isoplatnya dapat dilihat di sebelah kiri. Ya, mohon maaf nih gambarnya kecil-kecil seperti ini. Nah, tapi yang dari diagram fasa ini, paling tidak kita akan tahu sejauh mana tantalum itu dapat larut di dalam aluminium, iron aluminate maksud saya. Kita menghendaki batas kelarutannya tidak terlalu tinggi. Ya, artinya supaya kita hanya cukup menambahkan sedikit tantalum, nanti hasilnya akan sifat mekaniknya nanti akan jauh lebih baik daripada saya harus menambahkan sangat banyak tantalum. Ya, nanti juga akan menambah cost proses itu sendiri nantinya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi segitiga yang sebelah sini, bagian putih ini sedikit sekali. Ya, pada temperatur 873 Kelvin, 573 dan seterusnya. Ya. Baik. Mengapa kita harus melakukan cek ulang ini tadi? Sekali lagi kita ingin prediksi nanti pada temperatur tinggi itu apa sih yang terjadi dengan material ini kalau memang beneran diaplikasikan. Nah, ini kemudian tahun 2016, nah ini juga dilakukan penelitian ini bahwa ternyata ada satu zona di sini yang berwarna abu-abu ini, ya. Ternyata sebelum berubah menjadi fasa Laves C14 di sini, ternyata untuk beberapa paduan, khususnya besi iron aluminate yang ditambah dengan tantalum dan niobium, itu muncul fasa L21. Ya, Heusler. Mohon maaf. Harusnya Heusler ini bukan L21, L12 ini mestinya. Mohon maaf. Nah,
Mana yang Heusler? Nah, ini Heusler yang kecil-kecil ini adalah fasa Heusler. Yang putih terang ini adalah fasa Laves. Nah, celakanya biasanya kalau Heusler-nya ini muncul, di sini ada daerah yang kita sebut dengan precipitate free zones. Kalau ini muncul precipitate free zones, biasanya di daerah ini akan terjadi solute depletion yang mengakibatkan kekuatan mekanik yang di daerah yang mempunyai Heusler phase dan di daerah yang mempunyai Laves phase itu adalah berbeda. Di sini paling lemah nantinya. Nah, ini kalau misalkan rusak atau mengalami kegagalan, biasanya berada di daerah ini. Nah, kemudian kalau ini kita uji creep, kita ingin tahu benar nggak sih kalau ini saya uji creep ini memang ini dikuatkan oleh fasa Heusler atau ini dikuatkan oleh fasa Laves, misalkan kita lihat. Kita dapat lihat di sini, ya, kalau semakin tinggi angka N-nya ini berarti dia dikuatkan oleh presipitat yang sifatnya koheren. Ya, di sini contohnya adalah Heusler itu sendiri. Ya, kalau sudah N-nya di bawah 8, ini masih 4, ini berarti kemungkinan besar sudah tidak ada lagi fasa Heusler. Ya, di sini beda yang N-nya 4,1 ini komposisinya berada di 30,9 aluminium. Ya. Nah, beberapa satu paduan di sini yang warna segitiga warna putih ini adalah yang dalam kondisi di tempa. Ya, artinya setelah proses tempa pun masih menghasilkan fasa Heusler. Ya, jadi fasa Heusler inilah yang kita pakai nantinya untuk aplikasi pada temperatur tinggi. Ya, cuma masalahnya dia metastabil. Nah, mari kita lihat sekarang. Hanya ada 2 yang sejenis ya. Ada lagi sebetulnya dengan titanium juga menghasilkan ya, tapi agak lebih rumit kalau dengan titanium. Ya. Mari kita lihat yang menggunakan tantalum maupun yang menggunakan niobium, yang di bawah ini menggunakan niobium. Kalau kita lihat kestabilan dari fasa ini, ya, kalau dengan menggunakan tantalum sampai dengan 1000 jam dipanaskan saja ya tanpa adanya deformasi. Ini rupanya dia masih ada, fasa tersebut masih ada. Ya, fasa tersebut, fasa Heusler-nya masih ada. Baru berubah menjadi Laves kalau dia pada temperatur 800, tapi di bawah 800 fasa Heusler ini masih muncul. Kita bandingkan dengan niobium di sini sampai dengan 1000 jam juga ya. Nah, ini juga dia masih ada beberapa fasa Heusler-nya. Ya, cuma ini nanti kestabilan Laves-nya dia turun di sini. Maksud saya di sini Laves menjadi lebih stabil, mohon maaf di sini. Nah, kalau kita bandingkan bedanya apa? Kalau fasa Heusler yang ada tantalumnya sama yang satunya lagi Heusler yang ada niobiumnya. Ini di sini. Kalau kita lihat ini dengan menggunakan 3D atomic probe, kalau kita teliti di sini, ini baru-baru saja ditelitinya. Ya, ternyata kalau kita menggunakan tantalum, ya, tantalum ini masih bentuknya lebih padat ya, dibandingkan dengan niobium. Makanya tidak salah kalau untuk waktu yang lebih lama ya, di niobium, maka Heusler yang di niobium ini akan cenderung lebih mudah tertransformasi menjadi Laves dibandingkan dengan tantalum. Ya, karena apa? Satu hal lagi yang penting di sini adalah bahwa difusivitas tantalum jauh lebih lambat dibandingkan dengan niobium. Nah, dari hasil yang sudah kita dapatkan ini, kemudian dikembangkan gimana kalau kita buat menjadi turbine blade. Masih skala lab, gitu ya. Dibuat dengan cara forging. Kemudian kita ambil beberapa sampel, di sini A, B, C, dan R, ini kemudian kita ukur, kita uji creep. Ya, kita uji creep pada temperatur 600 sampai dengan 750. Kemudian dibandingkan dengan kondisi tanpa forging, ini yang AC ini eskas, HT ini heat treated, dibandingkan dengan P92. Masih lebih bagus iron aluminide. Walaupun masih jauh di bawah yang kondisi eskas. Nah, penyebabnya apa? Kok dia masih di bawah kondisi eskas? Nah, ternyata setelah kita pelajari dari mikrostrukturnya, ukuran butirnya ternyata masih besar-besar. Dan hanya sebagian saja beberapa butir saja yang telah mengalami rekristalisasi, ya. Sisanya masih belum.
Nah, ini yang rupanya menjadi penyebab kondisi creep-nya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi eskas. Baik. Nah, rupanya dari apa yang sudah dilakukan, ini sudah ada perusahaan juga yang sudah memproduksi dalam bentuk powder. Ya, untuk komposisi tertentu dibuat dalam bentuk powder. Dalam bentuk powder kemudian disinter begitu. Ini hasil yang sebelah kanan ini hasil produk sintering, dimampatkan sedemikian rupa. Kemudian kalau kita gunakan mikroskop, kita lihat bagaimana butirnya. Nah, ini kita dapatkan yang warna putih terang ini adalah laves, fasa laves yang memang fasa stabil yang selalu muncul secara inkoheren dan biasanya munculnya di batas butir. Ya, sedangkan bentuk butirnya dengan menggunakan electron backscattering diffraction kita dapatkan seperti ini. Nah, ini kalau kita cek kembali dengan menggunakan termodinamika yang tadi database-nya sudah dilengkapi, ya kita akan mendapatkan memang pada kondisi ini kita hanya mendapatkan ini fasa laves C14 dengan matriks A2. Ya, artinya dia sudah bukan lagi D03 di sini ya, cuma dia dapatnya ini A2. Baik. Nah, secara kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya ada baiknya mungkin kalau kita melakukan suatu riset ya, dalam mendesain suatu material. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita mau mengaplikasikan material tersebut di mana. Ya. Kemudian kalau bisa ada kajian secara termodinamikanya. Ya, jadi tidak terkesan asal coba campurkan demikian, campurkan ini itu ya tanpa ada kajian yang menyeluruh. Ya. Namun demikian memang salah satu keterbatasan dari sistem prediksi seperti ini tentunya adalah untuk memprediksi kondisi metastabil, ya, tentunya adalah challenging ya, sangat menantang karena kondisi metastabil itu sendiri sangat membutuhkan data-data dari eksperimen yang cukup banyak ya, untuk mengetahui bagaimana fasa metastabil itu tumbuh dan bagaimana fasa metastabil itu hilang. Ya, ini butuh pendekatan yang lebih baru. Ya. Tentunya diharapkan dengan kemajuan teknologi, misalkan menggunakan machine learning dan sebagainya, diharapkan semoga bisa juga diimplementasikan ke arah sana. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Edi. Ya, monggo, Pak. Terima kasih Bu Doti atas paparannya yang luar biasa. Kita lanjutkan dengan diskusi ya, tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan dituliskan di chat box, nanti saya bacakan nih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang pertama ini dari Mas ya, mungkin ya, Muhammad Sultan Rashid. Permisi, jika boleh tahu apa ya nama resmi laboratorium bidang minat instrumentasi pada teknik fisika ITS? Jika boleh nama Instagramnya juga. Yang pertama itu Bu. Oke. Oke. Nama lab instrumentasi kami itu untuk instrumentasi ada beberapa lab memang Pak. Cuma yang utama adalah lab instrumentasi kontrol dan optimisasi, mohon maaf. Nah, saya nggak hafal Instagramnya, biasanya mahasiswa yang lebih ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami juga ada lab dulu namanya pengukuran fisis, tapi sekarang sudah namanya menjadi lab ini apa? Aduh, saya sendiri tidak hafal tuh. LPRK itu singkatannya. Nah, yang membahas tentang keselamatan ini Pak, seperti perencanaan hasid, hasop seperti itu Pak. Lab pengukuran. Dulu namanya itu Pak, dulu Pak. Sekarang berubah lagi. Saya sendiri tidak hafal, tidak ganti-ganti itu Pak. Ya, satu lagi yang ini embedded system, satu lagi itu di atas, di lantai 2. Ada 3 yang di bawah instrumentasi. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni.
Mohon izin bertanya, perkembangan konsep dasar dari tetrahedral menjadi twin tetrahedron memberikan kontribusi terbesarnya di mana ya Bu? Oke. Ketika kita kembangkan menjadi konsep twin tetrahedral itu, kontribusi terbesarnya sebetulnya larinya itu lebih banyak ke smart material. Jadi dengan adanya konsep tersebut, karena kita lebih mengaktifkan bagaimana membuat suatu material itu lebih, istilahnya itu lebih berfungsi ya, fungsinya itu lebih, kalau tadi yang saya sampaikan mungkin lebih banyak berfungsi secara mekanik ya, tapi mungkin bisa juga fungsinya lebih ke arah elektronik dan lain-lain. Nah, ini yang nantinya akan lebih banyak berperan ke sana. Contohnya pengembangan sensor dari suatu material yang awalnya mungkin kalau kita biarkan begitu saja dia nggak berfungsi sebagai sensor. Begitu kita tambahkan sesuatu, kita lakukan engineering di situ, nantinya bisa menjadi sensor. Nah, itu yang lebih ke arah sana, Pak. Jadi lebih istilahnya ya, lebih bisa mengeksplor material-material yang awalnya mungkin kita tidak tahu, nah, akhirnya bisa kita fungsikan menjadi fungsi yang lain. Kurang lebih begitu, Pak Edi. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Yusfi Adi. Izin bertanya, concern apa saja dari properties material yang akan digunakan pada operasi suhu tinggi di boiler, selain dari nilai tingkat ketahanan suhu? Karena di kami pernah melakukan upgrade material berdasarkan nilai ketahanan panas, namun ternyata masih ada melted material. Apakah ada properties lain? Terima kasih. Oke, matur nuwun. Ada yang lain tentunya, tapi tidak saya bahas di sini, yaitu adalah ketahanan korosi tentunya. Pada temperatur tinggi itu korosi biasanya akan sangat-sangat cepat, ya, apalagi kalau misalkan fluidanya itu cukup agresif gitu. Jadi kita juga perlu memperhatikan ketahanan korosi dari material itu. Itu dari sisi permukaan ya, kalau saya ngomong surface engineering-nya itu di arah korosi. Kalau ke arah kekuatan, tentunya pada saat temperatur tinggi, kekuatan material itu pasti akan turun. Diapa-apain pasti akan turun. Makanya untuk mengetahui aplikasi pada suhu tinggi yang nantinya akan digunakan untuk umur atau jangka waktu pemakaian yang lama, mau tidak mau harus dilakukan uji creep. Ya, tidak bisa kita hanya melakukan uji yang biasa, atau kalau memang bebannya nanti adalah beban cyclic, ada panas, dingin, dan seterusnya, berarti mau nggak mau ujinya adalah uji fatigue. Jadi harus kita lihat dari properties tersebut, tergantung dari model pembebanannya juga. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Laurentius Handoyo. Sebentar. Mohon izin bertanya, apa ukuran parameter-parameter struktur mikro sudah bisa dikatakan metastabil? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Dikatakan metastabil itu, nah ini bergantung pada materialnya juga. Saya pernah mainan aluminium, metastabilnya tidak kelihatan. Metastabilnya hanya kelihatan dengan menggunakan transmission electron microscope karena skalanya nano. Kalau kita menggunakan aluminium. Tapi kalau untuk baja, metastabilnya masih kelihatan. Seperti tadi gambar yang kecil-kecil, fasa Heusler itu metastabil. Nah, kita tahu dia metastabil enggaknya bagaimana. Biasanya kita cek kembali pada rentang, misalkan pada temperatur rendah, ya, suhu ruang misalkan, dia tidak ada. Kita naikkan temperatur berapa, tidak ada. Ternyata dia muncul hanya pada rentang temperatur tertentu. Nah, berarti setelah temperatur kita naikkan, dia hilang. Nah, berarti itu yang kita katakan sebagai metastabil. Nah, kalau bermain di dunia besi, biasanya metastabilnya masih terlihat dalam skala mikro. Kalau kita beruntung nih, kalau nggak beruntung ya memang nano skalanya. Mau nggak mau, kalau pengen cepet ya melihatnya pakai transmission electron microscope juga, kalau ingin tahu. Kalau yang pengalaman saya waktu itu, saya kebetulan by luck saja, saya coba panaskan sekian tanpa deformasi mekanik, jadi hanya di annealing begitu saja dia sudah muncul. Apalagi kalau diberi deformasi, pasti dia munculnya juga akan lebih cepat.
Jadi intinya untuk mengetahui dia metastabil atau tidak, kita cek dulu dia munculnya hanya pada rentang temperatur berapa. Kalau di temperatur ruang tidak ada, temperatur yang lebih tinggi tidak ada, munculnya hanya di tengah-tengah. Dan itu pun nantinya seiring dengan kita panasi lebih lama atau kita deformasi lebih lama, ternyata dia hilang, maka itu kita dapat katakan dia metastabil. Oke, kurang lebih gitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Aulia Rahman. Metode yang dilakukan untuk membuat material superalloy dari sifat yang metastabil menjadi lebih stabil, bagaimana Bu Doti? Apakah perlu dilakukan perlakuan panas lagi atau penambahan material tertentu atau bagaimana? Ya. Sejauh ini yang dilakukan untuk membuat metastabil menjadi stabil, ini memang suatu hal yang challenging. Kalau terakhir saya baca, diantaranya adalah ditambahkan dengan beberapa unsur yang sifatnya interstisial, karena kita tahu kalau kita tambahkan unsur yang sifatnya interstisial atau jari-jari atomnya jauh lebih kecil, maka dia kurang lebih dapat bersifat seperti mengunci gitu ya. Nah, diharapkan dengan mengunci masuk ke dalam kisi-kisi kristal itu tadi paling tidak menghambat dia bertransformasi menjadi fasa yang lebih stabil. Untuk kondisi yang pernah saya baca untuk fasa Heusler, beberapa ditambahkan dengan boron. Tapi sejauh ini masih belum bisa benar-benar stabil juga. Tapi paling enggak umurnya metastabil ini menjadi sedikit lebih lama. Sampun Pak Edi. Oke. Berikutnya dari Pak Michael Joshua. Apakah ada kemungkinan penambahan defek seperti interstisial, substitusi, vakansi, dan lain-lain pada struktur material untuk memperkuat struktur terhadap efek elektronik atau efek kimia? Karena kita tahu di dalam sistem ini banyak material yang korosif di suhu tinggi. Iya, matur nuwun. Ya, yang paling riskan sebetulnya kalau pada suhu tinggi, kalau kita punya kekosongan, vacancy itu sifatnya sangat highly mobile, sangat mudah bergerak pada temperatur tinggi. Dislokasi aja mudah bergerak, apalagi kekosongan gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita melakukan secara interstisi atau kita melakukan secara substitusi? Sejauh ini masih lebih menguntungkan kita melakukan modifikasi dengan cara substitusi. Artinya kita memberikan paduan yang mempunyai jari-jari atom yang kurang lebih hampir sama dengan atom host. Ya, ini lebih menguntungkan daripada kita memberikan secara interstisi. Contohnya misalkan besi aluminium dengan karbon, kalau kita panaskan sampai dengan suhu tinggi sudah tidak terlalu kekuatannya sudah langsung turun ya, karena karbonnya menjadi lebih besar. Jadi efek penguatannya hanya berdasarkan presipitasi inkoheren seperti itu, dan ujung-ujung dari karbonnya biasanya lebih runcing. Yang kita tahu kalau ujung presipitatnya runcing biasanya juga dia akan lebih rentan terhadap kerusakan ya atau kegagalan material. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk menggunakan substitusi Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana suatu paduan logam atau material pada umumnya itu kita tahu sama bahwa itu food grade apa bukan, karena aplikasinya cukup fatal untuk wadah besar makanan, minuman, wadah pembuatan obat tablet atau obat cair. Sepertinya sekarang pakai stainless steel 316. Apakah material lainnya yang sama kuatnya tetapi lebih ringan dan lebih murah? Nah, ini untuk material lain lagi ini. Memang banyak sekali kelasnya baja ini Pak. Sejauh ini memang food grade itu kalau nggak dikuasai oleh stainless steel 316, yang lainnya adalah aluminium. Cuma biasanya memang sisi bagian dalamnya itu masih dilapisi lagi dengan polimer supaya tidak berkontak langsung dengan logamnya. Saya nggak tahu jenis polimernya apa gitu. Nah, tapi yang jelas
yang paling umum ya memang 316 ini Pak. Yang lain-lainnya tuh lebih rawan lagi nanti, takutnya kalau dikasih yang liquid tahu-tahu pitting ya, corrosion pitting jadinya tidak aman lagi. Kalaupun aluminium juga tidak semua jenis aluminium, kita tahu kaleng minuman itu ya, saya lupa itu jenis 3.000 apa 5.000. Saya sering tertukar itu dua kode aluminium itu. Nah, itu salah satunya memang dia juga bersifat food grade. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kalau untuk yang 316 ini, Pak. Baik, berikutnya yang nomor 2. Ini tadi Ibu ada singgung pemakaian mikroskop untuk pengamatan. Mikroskop jenis apa ini, Bu? Baik. Untuk pengamatan, kalau kita lihat kembali ke materialnya, kalau untuk baja, biasanya kami itu memulai dulu dari mikroskop optiknya. Jadi kita masih mengandalkan etching, metalografi, etching, kemudian kita gunakan mikroskop optik. Setelah itu kita untuk mengetahui lebih lanjut kita gunakan scanning elektron mikroskopi. Biasanya untuk lebih memudahkan kita gunakan backscatter elektron, bukan secondary elektron, tapi kita menggunakan backscatter elektron supaya kita tahu mana yang fasa yang lebih terang, mana yang lebih gelap dari sisi warna. Nah, kalau untuk lebih detailnya kembali, tadi ada gambar warna-warni hijau, kuning, biru, dan lain-lain, itu kita gunakan detektor yang lain lagi, masih menggunakan scanning elektron mikroskopi. Detektornya namanya adalah EBSD, Electron Backscatter Diffraction. Nah, di Indonesia belum ada. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui biasanya orientasi dari butir. Nah, kalau kita tahu orientasi dari butir, biasanya larinya nanti untuk mengetahui tekstur. Siapa saja yang bermain dengan tekstur adalah mestinya ya industri-industri yang menghasilkan produk logam bentuknya lembaran, ya, atau hasil pengerolan. Biasanya itu lebih banyak mengandalkan pada tekstur. Nah, ini sayang sekali di Indonesia tidak berkembang. Sudah ada 2 buku yang ditulis oleh teman, kebetulan saya kenal juga dari LIPI, tapi keilmuannya ini mohon maaf, kalau di ITS juga belum ada, setahu saya demikian. Sayang sekali ini tidak, sama sekali belum disentuh ya keilmuan tentang tekstur ini. Saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Rio Arif. Izin bertanya, Bu, berkaitan dengan ketahanan termal dan korosi, kami pernah mengalami permasalahan di boiler pada komponen chain grid. Apakah ada rekomendasi material stabil untuk chain grid pada suhu di atas 1000 derajat Celcius? Kemudian untuk material tersebut, tes apa yang perlu dilakukan untuk verifikasi stabilitas material chain grid tersebut? Terima kasih. Oke, matur nuwun. 1000 derajat Celcius ini luar biasa, ini sudah termasuk tinggi. Tapi kalau setahu saya itu ada beberapa material yang malah pemakaiannya kurang lebih 1200 derajat Celcius. Itu uji apa yang harus kita lakukan? Biasanya begini, Pak. Seringkali yang kita lakukan, kita ambil potongan dari materialnya, kemudian kita las, gitu ya. Kemudian hasil pengelasan tadi kita panaskan pada temperatur 1000 derajat Celcius, misalkan mau dipakai di temperatur 1000 derajat Celcius. Kemudian kita lihat nantinya, apakah ada perubahan mikrostruktur pada sambungan las tadi. Ya. Bila mana ada perubahan mikrostruktur, sejauh mana perubahan tersebut. Nah, ini yang nantinya menjadi dasar bagi kita untuk mengetahui apakah terjadi proses difusi. Difusi di dalam paduan itu sendiri yang sifatnya self diffusion atau yang sifatnya adalah interchange atau kita kenal sebagai interdifusi. Kalau misalkan di situ ada pelapisannya juga, nah apakah nanti ada material dari pelapisan yang akan berdifusi masuk ke dalam materialnya atau tidak. Jadi sebetulnya kalau untuk aplikasi yang suhunya ekstrim seperti ini 1000 ke atas gitu, paling banyak digunakan adalah ya kalau mau uji mekanik ya bisa juga, uji creep juga bisa. Tapi kalau untuk mikrostruktur rasanya lebih visible menggunakan uji diffusion couple tadi.
Monggo Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi ya, mohon izin mau bertanya untuk ambang batas Gibbs Energy, adakah nilai konstannya yang aman untuk digunakan dalam berbagai penerapan? Nggih. Ambang batas dari Gibbs Energy, kita lihat saja kalau dari secara termodinamik, Gibbs Energy itu kita cari kan kalau dia kalau semakin rendah ya Gibbs energinya berarti dia yang paling stabil. Artinya sudah tidak terjadi reaksi-reaksi yang lain. Sampai sejauh ini belum ada. Kita harus sama dengan 0 atau paling enggak ya paling kecil memang angkanya. Belum ada Pak kalau sampai ditentukan ambang batasnya berapa. Setahu saya belum ada. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Izin bertanya Ibu Doti. Yang pertama, material untuk tiang PLTS dan pipa gas bumi sebaiknya material jenisnya seperti apa ya Bu, supaya bisa dipakai jangka panjang. Oke. Nah ini menarik sekali Pak, kalau gas bumi ini kan gasnya juga kandungannya luar biasa. Dan ini ada, semoga saya nggak salah ya, kalau nggak salah juga ada H2S ya, semacam seperti itu, atau gas-gas yang mengandung sulfur, atau juga mengandung CO2. Kita tahu bahwa sulfur maupun CO2 dalam jumlah tertentu juga dapat mengakibatkan korosi. Ini saya harus ngecek juga ini grade-nya yang mana ya, karena ini luar biasa banyak. Tapi yang jelas kalau kita ingin melakukan atau ingin mencari mana yang tepat, ya kita harus tahu dulu fluida apa yang mau dipakai, nomor 1. Nomor 2, kemudian fluidanya jenisnya apa, gas atau cair. Yang ketiga, temperaturnya berapa. Kalau tekanan itu lebih larinya ke arah mekanik nih, tapi kalau yang lebih ke arah material biasanya adalah jenis fluidanya, kandungan fluidanya, dan temperatur berapa. Sebagai contoh ini Pak, kebetulan pernah juga saya membimbing mahasiswa yang sedang ada permasalahan di cerobong. Cerobongnya itu cerobong yang membawa flue gas, di mana di situ terdapat kandungan sulfur, sehingga ketika masuk cerobong temperaturnya turun, maka yang terjadi adalah kondensasi dari asam sulfat, ya, sehingga lama-lama cerobongnya bolong. Nah, itu adalah sekedar contoh. Jadi awalnya dia nggak tahu ini kenapa bolong. Nah, ternyata setelah dicek, oh ini ternyata flue gasnya masih banyak mengandung sulfur. Ya, setelah kita cek temperatur dew point dari sulfur berapa. Nah, ternyata temperatur dew point dari sulfur misalkan kalau nggak salah waktu itu 124 derajat Celcius, ternyata suhu di cerobong itu 80, ya berarti sudah terjadi kondensasi. Nah, itu contohnya. Berarti walaupun dia sudah memilih material yang cocok di situ. Saya lupa baca 31 berapa itu 3. Saya lupa serinya 3 berapa gitu ya. Dipakai tapi tetap saja masih terjadi korosi. Ya karena itu tadi masih belum bisa mengendalikan jumlah sulfur yang ada di dalam flue gasnya. Baik. Yang pertanyaan berikutnya, ini saat waktu S1 Teknik Fisika dulu, kenapa peminat ke instrumentasi lebih banyak daripada rumpun lainnya? Apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Terima kasih. Sambil nunggu ya, Nia, silakan pertanyaan-pertanyaan yang lain dicatatkan di chat box, silakan. Masih banyak peminat di bidang instrumentasi, karena memang kalau di luar kan memang brandingnya instrumentasi, memang lebih ke arah sana. Yang pertama kalau saya lihat, kalau yang kedua, apalagi kalau kita lihat generasi yang sekarang ya, ini sepertinya kegiatan untuk beraktivitas berlama-lama di lab itu juga sudah mulai agak berkurang untuk mahasiswa sekarang. Trennya maunya ambil data cepat gitu. Nah ini padahal kalau di bidang minat seperti kami ini, bidang minat bahan ini ya harus sabar
karena prosesnya biasanya lama, dan belum lagi kalau gagal diulang kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya mahasiswa juga agak-agak kurang tertarik ke sana. Ya, tapi nggak masalah lah. Kami juga mewadahi mereka-mereka yang memang masih ingin menekuni di bidang bahan. Karena toh walaupun nantinya kerja bidangnya instrumentasi, kalau memang kebetulan nanti di plan-nya di situ ada masalah piping dan lain-lain, boiler seperti tadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi, ya mereka juga harus tahu paling tidak. Nggih, ngoten Pak Edi. Oke, ini sudah muncul pertanyaan lagi, Bu. Dari Pak Ferry, bagaimana cara mengukur temperatur tinggi atau super ekstrim tinggi seperti riset sekarang tentang pembuatan matahari buatan yang sampai jutaan derajat Celcius? Material apa yang dapat mewadahi temperatur yang super tinggi itu, ataukah temperatur yang ekstrim tinggi itu cuma suatu analogi? Terima kasih. Oke, matur nuwun. Nah, ini terus terang saya nggak terlalu mengikuti matahari buatan ini. Saya rasa ini main apa ya? Mungkin semacam analogi saja mungkin. Kalau kita lihat teorinya Planck itu kan juga sekian Kelvin, sekian ribu Kelvin itu kan juga pendekatan semua. Saya rasa mungkin larinya juga tidak jauh-jauh dari situ. Karena kalau pengukuran langsung, ini alat belum ada rasanya termometernya. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Mohon izin bertanya, dalam memprediksi struktur mikro metastabil dengan tepat, adakah perkembangan terbaru untuk metode mengatasi keterbatasan termodinamika? Baik, kalau misalkan kita tidak punya ini ya memang mahal, harga database termodinamika itu memang luar biasa mahal. Kalau kita tidak punya, lalu bagaimana kita supaya tahu ini muncul fase metastabil atau enggak? Paling gampang. Memang kalau di ilmu material kita mau nggak mau harus menunjukkan buktinya. Bukti itu adalah berupa gambar biasanya. Entah itu menggunakan mikroskop elektron atau kalau mikroskop optik tentunya sulit untuk digunakan. Biasanya paling tidak itu mikroskop elektron. Nah, kalaupun misalkan tidak punya, tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita melihat suatu fenomena yang kemungkinan besar itu disebabkan oleh fase metastabil, biasanya dapat kita lakukan juga uji mekanik. Uji mekaniknya cukup sederhana, cukup menggunakan uji keras. Hardness itu sudah cukup untuk mewakili kalau misalkan dari sisi mekanik ini sepertinya kalau dilihat dari literatur kita lakukan analogi, oh ini harusnya ada fase metastabil. Kalau saya pengalaman dulu dari hardness sudah bisa terlihat. Kurang lebih begitu. Baik, berikutnya dari Pak Rio Arif. Satelit itu dibuat dari material apa, khususnya karoserinya? Saya penasaran satelit bisa mengudara tanpa hancur lebur di kecepatan tinggi, friksi tinggi, suhu relatif tinggi hanya dengan material seringkeh itu. Maaf kalau tidak nyambung. Terima kasih, Bu. Oke, kenapa? Saya juga nggak tahu ini satelit dibuat dari apa. Tapi kalau kita lihat dari pesawat ulang-alik aja, saya kebetulan pernah baca yang pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik itu kan juga dia harus gesekan dengan atmosfer ya saat berangkat dan saat pulang 2 kali gesekan. Itu luar biasa sekali gesekannya. Temperaturnya makanya kurang lebih bisa 1.200 di atas 1.200 derajat Celcius. Material yang digunakan sebagai bodi dari pesawat ulang-alik itu adalah bentuknya berupa panel-panel ya. Artinya kalau panel itu rusak nanti bisa dilepas. Kemudian nanti tinggal diganti gitu aja. Nah, itu biasanya terbuat dari keramik, jenis keramik. Biasanya mengandung yttrium seperti itu. Nah, itu sangat tahan terhadap temperatur tinggi dan juga tahan aus biasa. Bisa jadi juga mungkin tapi satelit biasanya di dalamnya kan, yang gesekannya luar biasa justru pesawat ulang-alik. Feeling saya begitu sih, Pak. Ya, baik. Dari Pak Sugeng, untuk pengukuran suhu tinggi, apakah di lab ITS dikembangkan pengukuran dengan analisis sistem noise pada material suhu tinggi? Saya belum pernah dengar, Pak, kalau di ITS itu sudah melakukan hal tersebut, Pak, menggunakan sistem noise seperti itu untuk aplikasi suhu tinggi. Sejauh ini yang
Saya pernah tahu untuk aplikasi suhu tinggi, pengukuran suhunya kami masih pakai manual ini Pak di sini Pak. Keterbatasan alat juga nih kami. Nggih. Mohon Baik. maaf. Berikutnya dari Pak Eko Cahyono. Mohon izin bertanya, untuk pengelasan P92, apakah elektroda mesti sama dengan material Indo atau perlu penambahan unsur agar hasil lasnya sesuai? Oke. Ini suatu hal yang beda lagi nih Pak, welding ini. Welding. Pengalaman saya kebetulan juga pernah bimbing juga masalah welding, walaupun mungkin weldingnya tidak di steel ya. Yang saya welding itu cast iron, besi cor. Saya rasa tiap material itu punya spek sendiri-sendiri. Kayak contohnya yang pernah saya lakukan dengan mahasiswa itu cast iron, ternyata juga tidak sembarangan elektrodanya minta yang nikel sama nikel besi. Nah, saya rasa mungkin untuk P92 ini weldingnya juga kurang lebih sama seperti itu. Kita harus cek dulu standarnya seperti apa. Nah, kemudian perlakuannya seperti apa? Haruskah seperti tadi di safety induction tadi ada post weld heat treatment atau sebelumnya di preheating? Kalau di preheating temperatur berapa? Saya rasa itu pasti ada aturannya seperti itu. Ya mohon maaf saya nggak terlalu bermain di welding, gitu. Cuma kalau ingin aman kita cek kembali di standarnya yang sudah ada. Ngoten Pak Edi. Baik, terima kasih Bu. Ini di chatbox-nya sudah habis nih. Barangkali ada yang mau disampaikan secara langsung pertanyaannya. Ini muncul lagi nih, Pak Muhammad Fatoni ya. Untuk bahan material dari chip elektronik seperti apa ya untuk suhu dan tegangan tinggi? Material lain lagi Bu. Oke, lain lagi nih kok. Chip elektronik nih untuk temperatur tinggi. Sebetulnya kalau silikon sendiri itu masih tahan loh Pak kalau temperatur tinggi. Kalau kita lihat dari melting point-nya itu masih tinggi. Selama oksidanya pun juga saya rasa itu suhunya bisa tahan suhu tinggi. Biasanya oksidanya silikon dioksida. Yang tidak tahan suhu tinggi itu adalah nanti yang berdifusi di dalam silikonnya tadi, misalkan sambungan PN tuh satunya fosfor, satunya boron. Nah itu kalau ditaruh di suhu tinggi nanti dia jalan-jalan nanti dia. Nah ini yang jadi gawat nanti kedalaman junction-nya yang nanti bisa berubah. Nah saya terus terang kurang tahu nih kalau yang detailnya kalau sampai temperatur tingginya berapa. Pak Edi. Ya, berikutnya ini muncul lagi pertanyaan dari Pak Ferry. Pada riset paduan material, apakah peneliti-peneliti yang terbaru ada mencoba bila suatu paduan material yang sudah diketahui semua sifat dari material itu, kemudian komponen-komponen pada paduan material itu, jika komponen itu bisa dinanokan, bagaimana hasil paduan dari komponen-komponen yang sudah dinanokan itu? Walaupun enggak semua material bisa dinanokan, paling enggak sampai teknologi saat ini. Terima kasih. Okay. Kita tahu kalau material sudah kita ubah ukurannya dalam bentuk nano, seingat saya kalau untuk logam dengan batasan di bawah 20 apa 50 nano ya saya lupa, kurang lebih sekitar itu, aturan mikro itu sudah tidak lagi berlaku. Jadi aturan misalkan kita melakukan uji tarik ya, uji tarik misalkan pada saat dia ukurannya di atas 50 nano, dia mempunyai kekuatan X, katakan demikian. Tapi kalau kita perkecil ukurannya hingga di bawah 50 nano, ya, kemudian kita lakukan uji tarik, itu nanti kurvanya tidak lagi linear. Kalau kita harapkan misalkan di awal, kalau ukurannya dari 50 nano, saya naikkan jadi 100 mikro, misalkan saya naikkan 200 mikro, kemudian kita tarik, kita kumpulkan, kita compile uji hasil pengukuran tariknya, biasanya nanti kita dapatkan kurvanya kurang lebih hampir linear. Tapi begitu di bawah 50 nano, ya, kurvanya nanti akan seperti eksponensial terbalik. Nah itu karena yang terjadi adalah aturan teori-teori seperti Hall patch, ya, untuk perubahan ukuran butir seperti itu tidak lagi berlaku untuk ukuran nano. Memang tidak semua material bisa dinanokan, betul. Tapi paling tidak ukuran yang berbeda, makanya ada
istilah pemodelan multi skill, karena kalau skillnya sudah nano, maka pendekatan pemodelannya pun juga berbeda. Ya. Karena semakin kecil ukuran, nanti pendekatannya lama-lama seperti quantum dot itu nanti pendekatannya menjadi kuantum. Nah, suatu hal yang sifatnya kontinu di dunia mikro, dunia makro, di dunia nano nanti terlihat serba diskrit. Bahkan logam emas yang kita lihat pada suhu ruang dalam ukuran besar adalah padatan, tapi dalam skala nano bentuknya adalah cair. Kan nggak mungkin kita pakai perhiasan bentuknya cair. Nah, kalau ukurannya nano, kurang lebih begitu. Berikutnya ini dari Pak Adi ya. Apakah ada pembatasan jumlah contoh acak ketika dilakukan pengamatan pada suatu parameter pengamatan? Terima kasih. Contoh acak. Mungkin jumlahnya ini Bu, sampelnya ini mungkin. Nggih. Ini pengalaman saja ya Pak ya. Kalau dulu saya kebetulan S3 di Jerman. Kalau di Jerman itu semua apapun kalau bisa dilihat. Tidak ada acak. Jadi satu persatu dilihat. Nanti dari satu persatu yang dilihat itu baru kita laporkan. Jadi kita nggak acak, ngambil sampelnya enggak. Hampir semua dilihat. Nah, ketika saya pindah ke Belanda, nah ini Belanda kurang lebih mirip-mirip sama kita. Nah, jangan semua, nah, nanti biayanya mahal. Nah, itu kita pilih memang beberapa. Nah, kita pilih beberapa itu milihnya seperti apa, berdasarkan apa, misalkan demikian. Makanya di awal itu yang saya lakukan adalah saya melakukan screening dengan cara, misalkan ya untuk uji mekanik paling mudah itu adalah hardness, uji keras. Paling mudah. Begitu nanti dari hardness kelihatan trennya, nah itu saya pilih nanti ya. Yang saya ambil adalah yang hardness-nya paling rendah, hardness-nya tengah, sama hardness-nya paling tinggi. Biasanya begitu. Itu kalau di Belanda tuh kayak gitu, Pak. Tapi kalau di Jerman saya satu-satu dilihatin semua. Kalau pengalaman begitu. Di Indonesia mirip-mirip Belanda lah, Pak. Kita yang mirip-mirip. Kita yang mirip-mirip. Oke. Tapi lebih parah, Pak, mirip-mirip. Baik, apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung? Silakan, mikrofonnya sudah kami buka. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini ada muncul lagi nih. Mohon maaf nih Bu, muncul lagi. Apakah pernah dihitung bahwa ternyata paduan material yang makin baik itu ternyata membutuhkan komponen-komponen material yang makin mahal juga, atau ada juga karena prosesnya yang mahal? Iya, betul Pak. Memang paduan yang baik itu akhirnya, ujungnya, ya mau nggak mau menggunakan material-material yang mahal. Menurut saya seperti tadi saya ambilkan contohnya tantalum, niobium. Kita nggak punya sumber seperti itu. Tapi di Brasil itu ada. Makanya di Brasil itu industri bajanya maju karena dia punya sumber sendiri niobium. Kita nggak punya. Kemudian beberapa paduan itu juga lucu. Makanya tadi saya ambilkan contoh tantalum sama niobium. Tantalum sama niobium ini kalau kita nambang, kita nggak mungkin dapat tantalum sendiri atau dapat niobium saja. Biasanya kita dapat dua-duanya. Jadi istilahnya mereka berdua ini seperti saudara kembar. Walaupun ternyata awalnya itu dipikir identik, ya ternyata nggak identik. Nah, ini dulu merupakan challenge juga buat saya waktu itu. Literaturnya nggak ada, mainnya tantalum literaturnya nggak ada. Dikasih sama teman ini udah baca niobium saja. Awalnya saya percaya ini mirip-mirip. Nah, ternyata dia tidak mirip dengan niobium. Nah, itu challenge-nya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apakah prosesnya jadi lebih mahal? Bisa jadi iya, Pak. Karena dengan meleburkan tantalum maupun niobium, kita butuh suhu yang sangat tinggi. Titik leburnya juga sangat tinggi. Ya, tantalum, niobium, wolfram itu juga tinggi-tinggi semua. Cuma yang terbaru, kalau dulu awal waktu saya melakukan riset itu, kami menggunakan pengecorannya itu menggunakan
pengecoran yang tidak sampai nempel ke kupolanya, jadi logamnya itu nanti ngawang gini. Apa ya bahasa Jermannya itu Schwebeschmelze. Levitation melting, sorry. Bahasa Inggrisnya levitation melting. Jadi logam cairnya itu tidak sampai nempel ke wadahnya atau kupolanya. Jadi logamnya itu nanti ngambang seperti kena gaya levitasi, dia diaduk seperti itu. Nah, itu suhunya juga relatif tinggi, 2200 waktu kami meleburkan. Dengan kondisi tantalum yang rendah. Kalau tantalumnya saya tambah lebih banyak, tentunya nanti prosesnya juga akan butuh temperatur yang lebih tinggi. Apalagi kalau saya menggunakan wolfram yang titik leburnya juga tinggi. Nah, jadi challenge-nya kalau kita menggunakan elemen-elemen pemadu yang kebetulan melting point-nya tinggi, keuntungannya adalah dia mempunyai potensi dapat diaplikasikan pada temperatur tinggi tentunya, karena dia sendiri mempunyai melting point yang tinggi. Tapi celakanya nanti pada saat kita melakukan processing, tentunya kita butuh energi yang besar untuk melakukan processing seperti itu. Yang terbaru dilakukan oleh teman saya, dia cukup melakukan dengan menggunakan vacuum induction melting juga bisa. Artinya dengan vacuum induction melting pun kita juga mampu mereduksi yang namanya kontaminasi. Kan sebetulnya ide menggunakan levitation melting yang logamnya tidak nempel ke kupola itu, kita ingin mengurangi kontaminasi. Ya. Tapi ternyata dengan vacuum induction melting pun sudah bisa. Nah, yang terbaru bahkan sudah bisa dibuat dalam bentuk powder. Nah, ini menurut saya ini suatu langkah yang luar biasa. Artinya dari bentuk yang flakes atau chips yang kemudian kita melt, kita buat seperti cor-coran begitu ya. Kemudian kita buat dalam bentuk serbuk, ini sudah menurut saya prosesnya juga luar biasa. Saya nggak tahu teknologinya seperti apa mereka melakukan ini. Yang jelas kalau di Jerman itu dengan ini perusahaannya adalah Nanotech namanya. Itu sudah menjual produk iron aluminide dengan tantalum untuk komposisi 25 aluminium, 2% tantalum ya, dalam bentuk powder. Saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Bu. Ini sebenarnya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Doti Dewi Risanti yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sore hari ini. Terima kasih pada Pak Paulijaya yang sudah menyampaikan seperti momen sore hari ini, dan terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada acara sore hari ini. Ya, sore ini sangat banyak ini Bu yang hadir. Alhamdulillah Bapak. Jadi akhir-akhir ini material ini sepertinya yang terkait banyak sekali. Baik, kita lanjutkan acara kita besok sore ya, bagi yang berminat nih tentang komunikasi ya, teknologi komunikasi nirkabel 6G PIAN 5G ya, silakan yang tertarik untuk bergabung di acara kita besok sore. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Bu Doti, Pak Paul. Sami-sami Bapak. Terima kasih, Hussein Lip, Pak Edi. Masya Allah.